Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arogya paramalabha, santuti paramang danang, wisasa parama nyati, nibbannang paramang sukang. Dikutip dari kitab Dhammapada Sukawagga bab 15 syair 204. Halo sahabat UPTV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Pandita Suyanto, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu meraih kebahagiaan sejati. Ini adalah episode lanjutan dari yang terdahulu, yaitu cara meraih kebahagiaan duniawi. Kali ini saya akan sampaikan cara meraih kebahagiaan sejati. Ya, sedikit saya ulang bahwa kebahagiaan dalam agama Buddha itu dibedakan menjadi dua. Satu, kebahagiaan duniawi, dan yang kedua adalah kebahagiaan yang melampaui duniawi, atau disebut sebagai kebahagiaan sejati. Nah, apa sesungguhnya kebahagiaan yang melampaui duniawi atau kebahagiaan sejati itu? Ya, tadi sudah saya sitir dalam Dhammapada syair 204, kalimat yang terakhir yaitu Nibbannang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, kebahagiaan yang tertinggi, Nibbana, itulah sesungguhnya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang melampaui duniawi. Atau dalam agama Buddha disebut Lokutara Sukha. Kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan duniawi. Nah, sifat dari kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang Lokutara yang melampaui duniawi ini, sifatnya adalah kekal, abadi, tidak ada perubahan. Dan itu menjadi tujuan terakhir, tujuan tertinggi dari hidup dan kehidupan ini. Ya. Jadi tujuan dari hidup dan kehidupan ini yang tertinggi adalah pencapaian nibbana, pencapaian kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang tertinggi. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Nah, tentu saja untuk mencapai kebahagiaan sejati ini ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak otomatis langsung kebahagiaan nibbana itu bisa langsung dicapai. Karena kebahagiaan sejati, nibbana itu ada hubungannya dengan tingkat-tingkat pencapaian kesucian. Nah, dalam agama Buddha ada 4 tingkat kesucian batin. Ya, ada 4 tingkat kesucian batin. Itu sangat berhubungan erat dengan kebahagiaan sejati yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Apa saja 4 kesucian batin itu? Yang pertama disebut sotapanya atau sotapati. Sotapanya atau sotapati adalah tingkat kesucian yang pertama. Apa saja kriteria tingkat kesucian sotapanya atau sotapati itu? Kriterianya adalah yang pertama, telah mematahkan atau memadamkan 3 belenggu dalam kehidupan, belenggu batin. Dalam agama Buddha, manusia atau makhluk hidup itu diliputi oleh belenggu batin. Ada 10 belenggu batin, disebut samyojana. Nah, tugas kita untuk mencapai kesucian adalah melenyapkan atau memadamkan atau mengikis habis
kekotoran batin yang disebut belenggu ini. Nah, kalau berhasil melenyapkan, memadamkan 3 belenggu yang pertama, yaitu Sakayaditi, Vicikicca, dan Silabata Paramasa. Apa arti dari ketiga belenggu ini? Yang pertama, Sakayaditi adalah pandangan keliru atau kepercayaan tentang adanya diri yang kekal. Jadi dalam agama Buddha itu dikenal salah satu dari corak umum adalah anatta. Anatta itu artinya tidak ada inti yang kekal. Dalam makhluk atau dalam diri makhluk manusia itu tidak ada inti yang kekal, tidak ada aku yang kekal, tidak ada roh atau jiwa yang kekal. Kalau seseorang memiliki pandangan bahwa dirinya menganggap ada roh, ada jiwa yang kekal, itu kategori Sakayaditi, kategori pandangan keliru, karena memiliki kepercayaan adanya diri yang kekal. Meskipun dalam agama Buddha ada hukum tumimbal lahir, hukum kelahiran kembali, yaitu hukum punabhawa. Apa yang dilahirkan kembali kalau bukan roh atau jiwa yang kekal? Nah, dalam hukum kelahiran kembali, yang dilahirkan kembali adalah kesadaran penyambung. Jadi ketika orang meninggal dunia atau makhluk meninggal dunia, maka ada unsur batin yang namanya kesadaran. Kesadaran itu akan menyambung, akan meneruskan pada kehidupan selanjutnya sesuai dengan simpanan karma. Karma baik atau karma buruk yang dikumpulkan selama hidup. Itulah yang menjadi bahan bakar sehingga bisa menyambung dengan kesadaran terakhir tadi untuk bisa lahir kembali. Itu dalam hukum kelahiran kembali. Nah, itulah kesadaran penyambung, ya, kesadaran penyambung atau disebut dengan Pati Sandi Winyana. Baik, sahabat UPTV, kita akan bahas lanjutannya setelah tayangan yang satu ini. Mari kita ikuti. Baik, sahabat UPTV, kita lanjutkan. Tadi belenggu yang pertama adalah Sakayaditi, artinya adalah pandangan keliru, kepercayaan tentang adanya diri yang kekal. Jadi itu sudah dipatahkan. Kemudian yang kedua adalah Vicikicca. Vicikicca itu artinya keraguan-raguan terhadap Sang Buddha dan ajarannya. Kalau kita memiliki keraguan-raguan kepada Sang Buddha dan ajarannya, itu kategori belenggu yang kedua. Nah, untuk kesucian sotapanya itu sudah dipatahkan, sudah dipadamkan. Dan yang ketiga adalah Silabata Paramasa, artinya kepercayaan bahwa upacara-upacara itu dianggap bisa membawa pembebasan. Jadi kalau memiliki pandangan bahwa upacara-upacara itu bisa membawa pembebasan, itu kategori Silabata Paramasa. Belenggu itu harus dipatahkan, harus dipadamkan. Nah, 3 belenggu yang pertama dipatahkan, itu mencapai kesucian sotapanya atau sotapati. Nah, kalau seseorang sudah mencapai tingkat kesucian pertama, sotapati atau sotapanya ini, maka maksimal akan lahir kembali ke dunia sebagai manusia paling banyak 7 kali. Itu pun kalau usahanya tidak terlalu rajin. Kalau usahanya tekun rajin untuk mengembangkan diri, tidak harus menunggu 7 kelahiran sebagai manusia. Bisa jadi dalam kehidupan saat itu juga kesuciannya meningkat. Naik jadi kesucian yang kedua yang disebut Sakadagami. Sakadagami artinya kembali sekali lagi. Artinya ketika mencapai Sakadagami ini, kesucian yang kedua, seseorang akan terlahirkan kembali sebagai manusia hanya 1 kali. Sebelum mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Ya. Apa saja syaratnya? Mematahkan 3 belenggu yang pertama sama dengan sotapanya, yaitu Sakayaditi, Vicikicca, Silabata Paramasa. Ini dipatahkan, dilenyapkan. Ditambah yang keempat dan kelima, yaitu kamaraga, nafsu indrawi, nafsu duniawi, dan yang kelima adalah patiga, kemauan jahat, itu sudah dilemahkan.
belum dilenyapkan, belum dipadamkan, tapi sudah lemah, sudah agak kekuatannya sudah meluruh. Jadi 3 lenyap, 2 lemah. Itu mencapai kesucian yang kedua, sakadagami, dan hanya akan terlahir sekali untuk mencapai nibbana. Kemudian kesucian yang ketiga disebut anagami. Anagami artinya tidak kembali. Artinya sudah tidak lahir lagi sebagai manusia, tapi lahir di alam Brahma Sudawasa dan mencapai nibbana di sana. Ini untuk kesucian yang ketiga. Syaratnya adalah mematahkan 5 belenggu yang pertama. Sama dengan yang pertama tadi, Sakaya Diti, Wicikica, Silabata Paramasa, Kamaraga yaitu nafsu indrawi, dan patiga kemauan jahat. Ini sudah dilenyapkan semua. 5 belenggu mencapai kesucian yang disebut anagami. Kesucian yang ketiga tidak lahir kembali di alam manusia tapi mencapai nibbana di alam Brahma Sudawasa. Kemudian kesucian yang keempat adalah yang tertinggi, yang terakhir, disebut arahat. Arahat artinya kesucian yang sempurna. Ini sama dengan sudah mencapai nibbana. Kalau 10 belenggu sudah dilenyapkan secara total. 5 yang pertama sama, yaitu Sakaya Diti, Wicikica, Silabata Paramasa, kemudian Kamaraga, Patiga, lenyap. Kemudian yang ke-6 sampai ke-10 juga lenyap. Yang ke-6 adalah rupa raga, keinginan untuk terlahir di alam Brahma berbentuk. Kemudian arupa raga, keinginan untuk terlahir di alam arupa Brahma, Brahma yang tidak terbentuk. Kemudian mana, mana itu artinya kesombongan, merasa sudah maju, sudah tinggi ilmunya, sombong. Kemudian ada udaca, udaca itu adalah kegelisahan, kekhawatiran, ya. Kemudian yang terakhir adalah awija, kebodohan batin, kegelapan batin. Nah, kalau rupa raga, arupa raga, mana, udaca, dan awija sudah dipadamkan total, 10-10-nya total, itulah kesucian yang tertinggi yang disebut dengan arahat dan tidak terlahirkan kembali di alam manapun dalam 31 alam kehidupan. Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sempurna. Nah, nibbana ada 2, disebut saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana adalah nibbana yang masih bersisa, artinya mencapai nibbana tapi masih punya sisa pancakanda, yaitu badan jasmani dan 4 unsur batin. 4 unsur batin itu adalah kesadaran, kemudian bentuk-bentuk pikiran, kemudian ingatan atau pencerapan, dan perasaan. Ditambah yang kelima yaitu badan jasmani kita. Karena masih memiliki pancakanda atau 5 kelompok kehidupan, maka dikatakan mencapai nibbana masih hidup, masih punya sisa nama dan rupa, batin dan jasmani. Itu adalah saupadisesa nibbana. Nah, yang kedua adalah anupadisesa nibbana. Artinya apa? Kalau seseorang sudah mencapai arahat, kesucian tertinggi, sudah mencapai nibbana, tapi kemudian meninggal dunia, maka pancakandanya sudah juga padam. Maka dikatakan sudah tidak bersisa, disebut anupadisesa nibbana. Jadi ada 2 nibbana. Saupadisesa nibbana, nibbana yang masih bersisa, yaitu badan jasmani dan batin. Kemudian ada anupadisesa nibbana, nibbana yang sudah tidak bersisa, tidak memiliki pancakanda, tidak memiliki nama rupa, tidak memiliki badan jasmani maupun batin, dan sudah tidak terlahirkan di alam manapun dari 31 alam kehidupan. Itulah yang paling akhir dari kategori nibbana, anupadisesa nibbana. Nah, nibbana inilah kebahagiaan yang melampaui duniawi, yang lokutara, atau yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini tidak akan berubah, sudah kekal abadi. Dan dalam agama Buddha boleh dikatakan sudah kembali bersatu dengan Yang Esa, kembali bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mencapai nibbana. Lalu bagaimana upaya untuk meraih kebahagiaan sejati atau nibbana ini? Kita akan lanjutkan setelah tayangan yang satu ini. Mari kita ikuti.
Ya, sahabat UBTV, kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana meraih kebahagiaan sejati dalam agama Buddha. Tadi sudah saya jelaskan apa itu kebahagiaan sejati. Intinya adalah nibbana. Ya, ada saupa di sesa nibbana, ada anupa di sesa nibbana. Lalu bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan sejati itu? Nah, Sang Buddha sudah ajarkan cara untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu dengan melaksanakan yang disebut dengan jalan tengah atau majjhima patipada. Atau sering juga disebut dengan jalan tengah berunsur 8. Nah, jalan tengah berunsur 8 ini adalah jalan tengah untuk melenyapkan duka, untuk melenyapkan penderitaan, atau untuk mencapai kesucian yang sempurna, kesucian yang tertinggi. Apa saja isi dari jalan tengah berunsur 8 itu? Ya tentu saja ada 8 unsur. Ya. Apa saja 8 unsur itu? Yang pertama disebut dengan samaditi. Samaditi artinya memiliki pandangan benar. Pandangan benar itu seperti apa? Ya, pandangan benar atau pengertian benar. Yaitu pengertian atau pandangan yang menembus hukum-hukum kesunyataan. Bahwa di alam semesta ini, di jagat raya ini berlaku hukum kesunyataan. Apa saja hukum kesunyataan itu? Yaitu 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama adalah hidup ini duka. Kebenaran mulia yang kedua adalah asal mula duka atau penyebab duka. Kemudian kebenaran mulia yang ketiga adalah lenyapnya duka atau padamnya duka. Dan kebenaran mulia yang keempat adalah jalan menuju padamnya duka, yang disebut juga sebagai jalan tengah atau majjhima patipada. Jalan tengah berunsur 8. Bisa menembus pengertiannya, hukum 4 kebenaran mulia. Kemudian juga hukum-hukum kesunyataan yang lain, misalnya hukum karma, hukum sebab akibat, kemudian hukum punarbawa, hukum kelahiran kembali. Kemudian ada hukum tilakana, namanya 3 corak umum, anicca, dukkha, anatta, bahwa hidup ini selalu diliputi oleh anicca, perubahan, dukkha, penderitaan atau ketidakpuasan, dan anatta, tidak ada inti yang kekal. Kemudian juga ada hukum sebab musabab yang saling bergantungan, disebut dengan paticca samuppada. Nah, kalau kita memiliki pandangan atau pengertian yang menembus itu artinya melihat dengan terang benderang, tidak ada kekotoran penutup sama sekali, itu namanya memiliki pandangan benar, samaditi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sama sangkapa, memiliki pikiran benar. Nah, pikiran benar itu yang bagaimana? Ya, pikiran yang terbebas dari nafsu, nafsu keduniawian, nafsu keinginan. Pikiran yang terbebas dari kemauan jahat, pikiran yang terbebas dari kebencian, pikiran yang terbebas dari keserakahan, juga pikiran yang terbebas dari kebodohan. Nah, kalau kita bisa mengembangkan diri sehingga memiliki pikiran benar, itu adalah unsur yang kedua. Yang ketiga adalah sama waca. Sama waca artinya ucapan benar. Jadi kita harus menjaga ucapan kita harus selalu benar. Ucapan benar itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah benar, apa adanya, objektif. Kemudian yang kedua, punya dasar, punya alasan. Ya. Satu benar, yang kedua beralasan atau punya dasar, dan yang ketiga adalah bermanfaat. Ucapan itu bermanfaat, berguna. Kemudian yang keempat adalah tepat waktu. Ucapan yang benar harus memiliki 4 syarat ini. Benar, apa adanya, kemudian punya dasar, punya alasan, kemudian berguna, dan yang keempat adalah tepat pada waktunya. Itulah sama waca. Atau dalam bahasa yang sederhana, ucapan benar itu adalah tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, juga tidak omong kosong. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak omong kosong. Ini adalah unsur yang kedua, yang ketiga, sama waca. Kemudian unsur yang keempat adalah sama kamanta, perbuatan badan jasmani yang benar atau perbuatan benar. Perbuatan benar itu yang seperti apa? Ya, perbuatan yang terbebas dari pembunuhan makhluk hidup dan penganiayaan.
Jadi tidak membunuh makhluk hidup, tidak menganiaya. Kemudian tidak mencuri, adinadana, tidak merampok, ya, tidak mencopet, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian tidak berzina, tidak asusila. Kemudian juga tidak bermabuk-mabukan. Nah, kalau kita melaksanakan Pancasila Buddhis, sila yang pertama tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak asusila, tidak berzina, kemudian yang kelima adalah tidak bermabuk-mabukan, itu adalah termasuk sama kamanta, perbuatan benar. Ya. Kalau Pancasila yang keempat adalah sama waca, yaitu tidak berbohong. Ya. Baik. Nah, unsur berikutnya yaitu unsur yang kelima disebut penghidupan benar atau pencaharian benar, yaitu penghidupan atau pekerjaan yang menghasilkan nafkah yang benar, yang terbebas dari ketidaksetiaan, yang terbebas dari kecurangan, yang terbebas dari penipuan, yang terbebas dari penujuman. Ya, itu termasuk kategori pencaharian atau penghidupan yang benar. Ya. Kemudian juga dalam hal berdagang harus menghindari 5 macam perdagangan. Berdagang daging, berdagang makhluk hidup, kemudian berdagang senjata, termasuk kail, pancing, jaring ikan, masuk di sini. Kemudian tidak berdagang racun, dan juga tidak berdagang minum-minuman keras untuk mabuk-mabukan. Itu 5 macam perdagangan dalam penghidupan yang harus dihindari. Nah, berikutnya unsur yang keenam adalah daya upaya benar, disebut sama wayama. Daya upaya benar itu sifatnya adalah batin, yaitu menghindari batin yang jahat, sifat-sifat jahat, dan mengembangkan sifat-sifat yang baik. Yang ketujuh adalah perhatian benar. Ini kategori sudah masuk meditasi, yaitu mengembangkan kesadaran. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar atau samadhi benar. Nah, inilah jalan tengah berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Itulah jalan untuk merealisasi kebahagiaan sejati, nibbana atau nirwana. Mudah-mudahan di kesempatan lain ada kesempatan untuk membahas lebih detail dari unsur-unsur jalan tengah yang terdiri dari 8 unsur ini. Demikianlah sahabat UPTV, semoga uraian ini dapat memberikan wacana pemahaman untuk kita semua. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 soti hontu, namo buddhaya.